Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Tetap semangat walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Kembali lagi kita di pelajaran PAI ya, tepatnya PAI kelas 8. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memperkenalkan diri. Mungkin merasa asing, siapa sih ini? Yaitu ya, Ibu yang akan mendampingi kalian untuk belajar bersama-sama pendidikan agama Islam di kelas 8 ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Aziza Elma Kumala. Kalian bisa manggil Bu Elma. Ya, langsung saja kita masuk ke pembelajaran PAI. Sekarang ini kita masuk ke bab 8. Bisa kalian buka nanti di buku kalian masing-masing, buku paket kalian masing-masing. Pembelajaran kita tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sebelumnya, kita harus yakin iman itu artinya adalah keyakinan. Setelah itu, apakah ada dasarnya? Ya, tentu ada dasarnya. Kita mengimani Nabi dan Rasul itu ada dasarnya dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 164. Boleh sambil disimak dengan membuka buku paket ataupun kalian juga bisa membuka Al-Quran kalian masing-masing. Di situ berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yadlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian, apa sih tugas para Rasul itu? Apakah tugasnya cuma menyampaikan ajaran agama Islam aja? Nah, ada beberapa tugas para Rasul. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yaitu mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Jadi, tugasnya para Rasul itu untuk membawa ajaran agama yang benar kepada para umatnya. Karena zaman dahulu itu kan zaman jahiliyah, mereka masih menyembah berhala, menyembah matahari, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tugasnya yaitu sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang berikutnya, yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Yang terakhir, yaitu yang keempat, untuk membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia.
Nah, itulah ada 4 tugas utama para nabi dan rasul. Selanjutnya, para nabi dan rasul itu juga mempunyai sifat-sifat. Ada sifat yang wajib dan ada sifat mustahil serta ada sifat jaiz. Sifat wajib para rasul, para nabi dan rasul itu ada 4, yaitu sidik. Sidik itu artinya apa? Sidik itu artinya berkata benar. Jadi para nabi dan rasul itu adalah orang-orang terpilih, bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang terpilih di mana mereka kalau ngomong itu selalu berkata benar, tidak pernah yang namanya bohong, tidak pernah berdusta. Ya, yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi para rasul itu mempunyai sifat yang dapat dipercaya. Jika ngomong A, ya ditepati. Jika berjanji, ya ditepati, bisa dipercaya. Bukan ketika berjanji kayak gitu mengingkari. Nah, itu namanya tidak dapat dipercaya. Sedangkan para nabi dan rasul itu mempunyai sifat wajib, yaitu dapat dipercaya. Amanah itu tadi. Kemudian yang ketiga yaitu sifat wajibnya tabligh, yaitu menyampaikan itu. Terus kemudian yang terakhir sifatnya fatonah, artinya cerdas. Jadi para nabi dan rasul itu mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas, seperti itu. Nah, itu tadi 4 sifat itu tadi bisa kita teladani, ya, bisa kita contoh. Seharusnya kita sebagai orang yang berilmu, orang yang terpelajar itu mampu setidaknya meneladani 4 sifat wajib para nabi dan rasul. Karena sesungguhnya manusia itu hidup di dunia kan untuk beribadah kepada Allah serta hablum minannas, ya, dengan manusia di sekitarnya. Itu harus mempunyai sifat itu, ya, harus berkata benar, nggak boleh bohong, nggak boleh mengadu domba, kayak gitu ya, baik itu dengan teman, baik itu dengan guru ataupun yang lainnya. Kemudian kita harus mempunyai sifat yang amanah, dapat dipercaya. Nah, ini yang mungkin sangat sulit kita lakukan, tapi mari kita harus bersama-sama berupaya untuk bisa meneladani sifat wajib para nabi dan rasul ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin ada dalam diri para nabi dan rasul. Apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu kazib. Kazib itu adalah dusta. Ya, jadi mustahil banget, nggak mungkin banget para nabi dan rasul mempunyai sifat dusta. Ya, yang kemudian yang kedua yaitu khianat, tak dapat dipercaya. Nah, ini kebalikannya dari amanah tadi. Yang ketiga, kitman, yaitu menyembunyikan. Terus yang keempat yaitu baladah, bodoh. Ya, jadi itu tadi adalah 4 sifat yang mustahil, yang nggak mungkin ada dalam diri para nabi dan rasul. Kemudian yang terakhir yaitu nabi dan rasul itu mempunyai sifat jaiz, yaitu apa? Sifat jaiz itu adalah aradul basyariyah, yaitu sifat dan berperilaku seperti kebiasaan manusia pada umumnya. Jadi nabi dan rasul itu juga memiliki sifat seperti kita. Mereka itu juga lapar, haus, makan, minum, tidur, bisa ngerasain capek, dan lain-lain, ya, seperti itu. Yang wajib kita yakini dan harus kita tahu itu ada 25 nabi dan rasul. Ibu yakin kalian pasti sudah tahu dong 25 nabi dan rasul itu apa aja, siapa saja, ya kan? Mungkin dulu di SD atau di kelas 7 pernah dibahas ya. Di TK dulu juga ada nyanyi tentang itu, ya kan? Siapa aja sih 25 nabi dan rasul itu? Nah, yang pertama Nabi Adam alaihi salam,
Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Yang kelima, Nabi Soleh alaihi salam. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Terus yang kedelapan, Nabi Ismail alaihi salam. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihi salam. Yang kesepuluh, Nabi Yakub alaihi salam. Yang ke-11, Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ke-12, Nabi Ayub alaihi salam. Yang ke-13, Nabi Syu'aib alaihi salam. Yang ke-14, Nabi Musa alaihi salam. Yang ke-15, Nabi Harun alaihi salam. Ke-16, Nabi Zulkifli alaihi salam. Yang ke-17, Nabi Daud alaihi salam. Yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ke-19, Nabi Ilyas alaihi salam. Ke-20, Nabi Ilyas alaihi salam. Yang ke-21, Nabi Yunus. 22, Nabi Zakaria alaihi salam. 23, Nabi Yahya alaihi salam. Yang ke-24, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja pembelajaran PAI pada kesempatan kali ini. Nanti Ibu akan share tugasnya ya. Tolong dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Belajarlah menjadi anak yang amanah, yang bisa dapat dipercaya. Minimal dapat dipercaya oleh diri sendiri. Oke? Ya, terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan sampai bolong-bolong. Ya, apalagi kalian pasti sudah pada balik, ya, sudah mempunyai beban kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Ya, Ibu berpesan jangan lupa sholatnya, dan jangan lupa paling tidak satu hari membaca minimal 1 ayat Al-Quran. Ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bersama-sama duduk di kelas, belajar bersama dengan Bu Elma dan juga dengan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.